Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Z dengan NIM 205105010007. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud Nafis, LC/MEI, tentang pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, pengertian ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos dan monos. Oikos adalah rumah, monos adalah aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi, jika digabungkan, oikos monos adalah pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Maka, kita bisa menyimpulkan bahwa ekonomi itu mengatur atau memanage segala sesuatu yang mengatur pembelanjaan atau keuangan di rumah tangga tersebut. Selanjutnya, definisi ilmu ekonomi. Di video tersebut, Bapak telah menjelaskan menurut Adam Smith, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan menurut Suherman Rosyidi. Sebagai filsuf asal Indonesia yang berpendapat, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup atau upaya mencapai kemakmuran. Selanjutnya, ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Jadi, inti dari deskriptif itu memaparkan, mendeskripsikan apa saja dan menceritakan apa adanya tentang kondisi perekonomian di suatu daerah atau suatu negara pada masa tersebut. Kedua, ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga, produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ilmu teori, ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini ilmu teori dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro, bisa dikatakan ruang lingkup yang kecil atau khusus, yaitu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro menjelaskan keseluruhan. Jadi studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi mikro dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Terakhir, perbedaan ilmu ekonomi mikro dan makro. Untuk ketenagaan, mikro kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan. Untuk makro, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Bagian konsumsi mikro yaitu konsumen individu, sedangkan makro konsumsi negara. Untuk produksi, bagian mikro jual produksi suatu perusahaan. Untuk makro jual produksi nasional. Untuk harga, bagian makro yaitu harga setiap barang atau jasa. Sedangkan makro, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.